Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa salli Muhammadinil Fatihi lima ughliqa an-nasiril alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma binuril fahmi waftah alaina bina'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari Minggu pertama di bulan Juni, tepatnya tanggal 1 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, panjang umur dalam barokah, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjutkan kitab Adab Sulukil Murid, masih di dalam fasalnya itu wa'lam ayyuhal murid anna awwalit thariq sabrun wa akhirah syukur. Ini mengenai seorang penuntut ilmu atau orang yang sedang menempuh di jalan Allah Ta'ala. Maka di awal pertama perjalanan dia adalah sabar, kemudian diakhiri dengan syukur. Gak bisa orang mengatakan dia bersyukur kalau dia gak pernah mengalami namanya kesabaran. Ya, gak pernah kita tahu artinya kemudahan tanpa pernah tahu artinya kesulitan. Cia, benar ya? Nyatet aja gitu jadi kacil. Tapi pura-pura nyatet. Ya. Bulan yang lalu sudah dibahas ya mengenai sabar. Awali apapun perkara kita.
Awali apapun urusan kita. Urusan dunia pun termasuk apa aja, pokoknya namanya urusan. Kalau Betawi kan ngomongnya urusan ya. Syai'un sesuatu, amrun perkara, apa aja. Urusan masak sama. Urusan rumah tangga, kerja, kantor, nyari duit, apaan aja. Kudu apa? Sabar, sabar awali. Apalagi kita sedang untuk menuju Allah, apa lagi? Urusan kudu dunia aja kita kudu sabar. Kalau kagak sabar, padahal gajinya udah mencukupi, nggak sabar mau jadi orang kaya, jadi apa? Ya, makanya sabar ini bagian dari keimanan. Maka orang yang sabar itu udah sebagian daripada iman. Kalau nggak sabar, udah berbuat sesuatu yang melanggar keimanan. Nah, awali dengan sabar. Dikasih tahu juga sabar itu awalaha ana wa akhiraha hana. Sabar itu memang sesuatu yang sangat meletihkan. Dan akhirnya menjadi ketenangan. Ini kita baru dikasih sabar, belum hilim. Kalau hilim itu fokus sabar. Hilim itu di atas sabar. Ya, Nabi dijuluki dengan hilman. Yang sabar. Di atas sabar. Kemarin belajar tuh. Lawanan dari kata sabar adalah marah. Ya, dengerin nggak? Tidur nggak kemarin? Nggak kan ya? Alhamdulillah. Jangan ngaji sama guru kita tidur juga, jangan. Ya, tuh kalau orang hilim bisa hilim, itu hilim orang salah dimaafin, orang salah dia yang datengin untuk minta maaf. Padahal salah siapa? Luas hatinya. Kalau sabar tuh kita masih suka ada batasnya, walaupun kita sabarin, tapi masih ada di hati kita nyangkut gitu. Kalau orang yang hilim di hati sama sekali nggak ada. Ini kan ngadepin lu sabar gitu ya. Ya tapi masih ada ngomel, masih ada ini di hati. Nggak apa-apa, tapi yang penting kita nggak membalas. Paham ya? Ya kadang-kadang kita sabar juga kan ada batasnya. Sabar kan begitu ya. Tapi kita nggak usaha untuk membalas. Tapi belum masuk kepada hilim. Kalau hilim tuh plong artinya. Paham nggak? Makanya dikatakan dalam satu hadis tuh kemarin kita ngaji. Ya. Itu seakan-akan sampai-sampai kada tuh. Hampir-hampir seperti seorang nabi. Tapi udah nggak ada nabi lagi. Karena sifat para nabi itu hilim. Ya, di atas apa? Di atas sabar. Ini kita diajarin sabar dulu. Sabar itu memang pahit. Ya, as-sabru kasibri. Sabar itu bagaikan jadam. Ya, murrun fi madzaqatihi. Pahit dalam melaksanakannya. Ini kita nih gini-ginian nih kalimat udah kita apalin dulu dari zaman sekolah. Ya kenapa? Karena main sekolah pahit. Ya ini zaman sekolah pahit deh, jalan harus pagi-pagi. Ya, ini bilangin pahit sekolah, pahit. Ini abang udah ngajarin masih pahit, tapi diberikan keenakan sama Allah Ta'ala. Sesuatu nanti indah jadinya. Sesuatu yang dianggap orang pahit, tapi bagi dia enak. Susah ya nerangin nih. Gini aja deh paling gampangnya. Kan ada sebagian yang nggak ngerokok pada ya. Enak nggak ngerokok? Tuh nggak enak tanya orang yang ngerokok. Enak nggak? Yang ngerokok, yang nggak ngerokok, diisep pernah kan coba nyobain batuk kan? Nggak enak? Iya. Tapi bagi orang yang ngerokok, itu apaan tuh? Rokok. Nggak ada dokter kata menyehatkan, nggak ada. Gue berani ngomong, gue pernah ngerokok. Kalau nggak ngerokok sih lu bisa bilang, wah Ustaz aja nggak pernah ngerokok. Paham ya? Gue udah bisa ngomong, gue nggak ngerokok, udah gue pernah ngerokok. Paham tuh ya? Itu rokok. Nggak ada yang mengatakan itu rokok sehat. Dan nggak ada yang mengatakan halalan thayyiban, nggak ada. Paling kurang aja makruh, ada mengatakan haram. Lebih baik minggir ke haram. Ya, kalau ntar makruh di akhirat haram gimana? Ya oke, kita nggak bahas ke situnya. Itu ada yang masih melakatkan enak. Paham ya? Padahal sebagian orang mengatakan ya enak, itu urusan dunia. Ya. Nah, bagaimana ini akhirat yang menjadi pahala? Bagi orang yang nggak merasakan ini nggak enak. Apaan itu? Paham nggak? Tapi udah yang merasakannya nikmat. Paham gak nih? Lu kan yang ngerokok nasi nikmat, tapi bagi yang gak ngerokok, kalau bisa dinasihatin lo dari pagi sampai sore.
Kan pernah orang merokok. Ada aja nggak bagus. Duit kagak, gue dinasihatin dulu. Guru bukan. Guru bukan. Ya, paham ya? Guru bukan. Orang tua bukan. Kalau guru orang tua kita maklumin, bukan maklumin lagi, naam. Ini bukan. Tapi kita terima, nggak apa-apa, karena dicinta. Tapi kan lu nggak ngerasakan apa yang gue rasakan begitu. Itu rokok itu. Bisa ngomong begitu. Bagaimana orang yang sudah mengalami nikmat kesabaran? Bagi yang nggak bisa, gila. Paham ya? Lihat tuh orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya itu dikuduk mesti dipelajarin. Artinya itu, ya kayak rokok aja dari nggak enak akhirnya itu jadi paksain untuk enak. Awalnya kan itu ngerokok juga coba-coba. Inti paksakan untuk jadi jengkol. Coba yang nggak ada jengkol, baunya aja udah nggak demen, dikatakan gila dia. Gua aja cium aja enek. Yang nggak doyan duren. Bagi yang makan duren, paham ya? Tuh orang yang sudah begitu tuh urusan agama, nikmatnya udah, aduh susah. Nggak tidur bisa bangun malam, tidurnya dikit bisa bangun malam dinikmatin. Bagi kita yang udah kenyang tidur jadi jam 7 pagi. Jam 7 pagi dari jam 7 malam. Habis sholat isya langsung tidur. Tetap aja bangun jam 5 ngantuk. Bingung gitu. Tuh, paham ya? Jadi jangan bingung kalau Anda udah masuk kepada sesuatu itu. Nah, kita lagi bicara sesuatu ini adalah sabar. Memang di permulaan letih, tapi akhirnya nanti ketenangan. Kita belum sampai situ karena kita nggak pernah melatih. Kalau ente udah melatih namanya kesabaran itu, ente ngerasakan itu namanya ketenangan. Tapi kalau masih baru mau masuk, letih gak? Letih. Ya. Letih. Kita kan bukan siapa-siapa. Yang dari kecil emang udah jelek nama kita. Iya paham nggak? Dari kecil udah jelek. Nyolong jambu orang. Godain anak perawan orang. Anak orang dikecil benjol. Ya, nama kita udah nggak bagus. Ya, dalam arti yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya. Ya kan kita udah pernah bocorin anak orang, ya kan? Udah pernah dan sebagainya. Nah kemudian kita jadi ustadz. Ada orang yang nggak begitu suka, aja wajar-wajar aja. Bisa jadi itu pembalasan kita dulu, gimana nyakitin orang kan gitu. Ya. Nah kalau Nabi Muhammad SAW, ini contoh kan Nabi kita yang menjadi marja kita nih yang paling utama. Ya. Atau sahabat yang Masya Allah, yang dikenal nggak pernah ada kesalahannya, sampai dijuluki Al-Amin di umur 25. Nggak ada cacatnya Nabi. Nggak ada cacatnya Nabi. Selama 40 tahun ketika Allah utus menjadi seorang Nabi, 360 derajat mereka berbalik memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuh kok nggak sabar? Kalau kita begitu tuh, ya bukan jadi Nabi sih, jadi ustadz gitu. Emang dari kecil kita udah obong-obong, oh anak kiai, anak ini. Ya, pas sudah gede, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, terus rumah kita udah miskin, paham nggak? Udah berbalik nih, nggak punya apa-apaan. Kemudian inti jadi ustadz, dimusuhin orang, sakitnya tuh kebangetan banget itu. Sakitnya kebangetan banget. Gue dulu dipuja-puja, sekarang gue disakitin. Ya, kalau kita kan awalnya orang nggak baik, wajar aja gitu. Ini orang yang sangat dicintai, kemudian membalik memusuhi. Bagaimana itu? Ya, udah nggak bisa diomongin sudah kalau orang-orang yang sudah sangat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah para anbiya, terutama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita bicara aja yang di bawahnya. Ya, yang ngikutin. Makanya semakin orang mengikuti akhlak Nabi, semakin dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau orang mau dekat sama Nabi, ya udah ikutinnya akhlaknya. Di antara akhlaknya itu punya sifat sabar dan sebagainya. Bagaimana Sayyidina Hasan Basri, ya, yang tetangganya rumahnya ada di atas, kemudian selama bertahun-tahun bocor, tetangganya orang di luar Islam, nggak tahu kalau tetangganya bocor, nggak tahu. Kayak ente punya rumah orang kena sesuatu dari rumah ente yang jadi ngalamin bocor, tahu gak? Nggak tahu. Ini tetangga tahu ketika Imam Hasanul Basri lama nggak kelihatan. Boleh tanya, sakit. Dan orang tetangganya ini kemudian nengokin, datang ke rumah Sayyidina Hasan Basri. Hasan Basri sakit, tergolek. Kemudian di sampingnya ada ember buat nampung air dari atas yang pas dia lihat, dia kan tetangganya. Ini pas rumah kamar mandi ibaratnya air kotor.
Bukannya bocoran genteng dari luar atau kena air hujan, tapi kotoran. Nanya nih, gitu, udah sejak kapan? Sejak 20 tahun yang lalu. Nangis itu, ya. Dia udah merasa zolim, tapi Sayyidina Hasan Basri pernah membalas gak? Jangankan balas, ngomongin aja kagak. Ngetok aja tetangganya, Assalamualaikum. Nelo gimana sih? Kalau kita kan udah begitu. Kadang-kadang lebih dari itu. Orang nggak salah nggak apa, rumah di hak jalan. Itu hisab itu nanti di akhir kiamat. Ente pernah nggak satu jalan, ente jalan yang jalanan yang nggak lurus banget lebar, entar di depan sono nggak lebar. Itu jalanan tuh masih hak anda di situ, tapi aneh kesonoin nggak berharga buat kita. Ini kita mundurin tuh, kan itu maju. Misal kita mundurin, nggak ada hak apa-apa kan? Maksudnya nggak rahasia apa-apa, nggak kepake juga buat kita. Satu apa? Bisa buat nanti bakal jadi god. Tuh, paham nggak? Jadi apa? Jadi parit, jadi god. Ya, kan belum ada, tapi sewaktu ada udah punya buat god. Itu, paham ya? Di dalamnya udah kita pasangin itu nanti. Ya, apa namanya? Waktu itu pralon. Udah tinggal keluarin doang. Satu. Kedua, kalau ada mobil bisa cruise, cruise. Dua. Paham tuh ya? Padahal kita gituin hak kita nggak jadi masalah, tapi kan pahala. Inti masang lampu di depan itu pahala. Inti jangan begini hidup di dunia nih. Apa yang kalian lakukan ada hisab sudah. Kalau itu jadi kemanfaatan, jadi hisaban yasiro. Ya, yuhasabu hisaban, bakal dihisab dengan hisab yang ringan. Halal aja dihisab, apalagi yang haram. Nabi Sulaiman paling lama masuk surganya. Kenapa? Karena lama hisab. Ahli surga, tapi tetap untuk menunjukkan. Makanya gimana orang-orang mulia itu mereka masuk surganya paling cepat mereka. Yang kayaknya habis buat agama, apa yang mau dihisab? Kalau kita miskinnya dihisab, karena miskinnya dibuat-buat. Miskin kita dihisab. Paham nggak? Beda orang yang miskin kagak dihisab. Ya, bingung-bingung dah. Aduh. Ya. Kembali lagi, semuanya bakal dihisab. Geser tanah orang, ini orang, apalagi sampai hak jalan. Ini bukan hak jalan, inti gitu nih hak jalan, sampai lewat. Apa yang terjadi? Orang sempit susah. Dosanya naudzubillah min dzalik. Makanya jaga. Akhirnya apa? Dilihat hal begini, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa di depan Sayyidina Hasan Basri dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW disahadat dimasuk Islam. Ya. Kenapa kamu nggak bilang saya nggak mau mengganggu tetangga karena ini ajaran saya punya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, masuk Islam itu daripada akhlak-akhlak orang mulia. Karena junjungannya siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kembali lagi, kalau udah sabar tuh nikmat, ya udah begitu. Ya, kemudian awaluha ta'ab wa nasab, dikasih tahu Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Awalnya sabar itu capek, letih. Namanya capek, letih ya mesti sabar. Jalanin, tapi akhirnya nanti fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab. Maka akhirnya nanti akan terbuka ya sampai kepada ya Allah Subhanahu wa taala, sampai pada segala cita-citanya dia. Wadzalika ma'rifatullah wal wusuli ilaihi wal unsu bil ghufil karim hadratihi ma'al malaikati baina yadih. Wa man assasa bi jami' umuri ala sabar al jamil hasala ala kulli khairin wa wasala ila kulli ma'mulin wa dhafira bi kulli matlubin. Ini bulan yang kemarin nih ya, jadi disingkat aja. Jadi orang yang asas yang mendirikan atau mempondasikan segala urusannya di atas kesabaran yang indah, ya sabar yang indah, memposisikan, membuat pondasi segala urusannya dengan sabar. Sabar jadi apa? Jadi pondasi. Rumah begitu megahnya kalau pondasinya jelek, rapuh, kena angin, kena gempa, rubuh. Walaupun kelihatan megah, tapi rumah biasa, tapi pondasi yang kuat, nggak gangkal kena gempa. Gempa tuh goncangan dunia kan goncangan, resesi goncangan, ya diputusin bini, ini putusin, goncangan, kehidupan rumah tangga goncangan, ekonomi goncangan, nggak bakal rapuh dia. Makanya katakan sobur ya nisful iman, sobur itu nisful iman.
Ya, sabar udah bagian daripada keimanan. Ya. Sabar. Ya. Siapa orang yang memposisikan, mempondasikan seluruh urusannya di atas kesabaran, hasola ala kulli khair, dia pasti akan mendapatkan tuh, pakai fi'il madi tuh. Pasti dia akan dapatkan segala apa yang menjadi kebaikan. Segala kebaikan dia akan dapat. Wasalla ila kulli ma'mul, akan sampai kepada yang dicita-citakannya. Mau jadi apa kita? Mau menempuh tentunya kebaikan. Mau jadi ustadz. Kalau ente ya mesti tepat ya. Jalannya mesti tepat. Kuliahnya di bidang apa? Dia pasti ada cita-citanya ke situ. Kalau di ustadz, dia belajar agama berarti mau jadi ustadz. Kalau dia belajar jahit berarti mau jadi desainer. Dia mau jadi ini, mau jadi ini. Pokoknya diawali pertamanya dengan sabar terus. Nanti dia akan dapati apa yang dia cita-citakan. Paham ya? Wa dhafira bi kulli matlub, dan dia akan menghasilkan segala apa yang dia tuntut. Wa'lam. Nah, ya, udah tuh tentang sabar. Dan wa'lam anna nafsa takunu fi awalil amar ammarah. Ketahuilah bahwasannya nafsu, ya, bahwasannya nafsu itu menjadikan di awal segala perkara ammarah. Ya, nafsu ammarah. Tuh, nafsu ada 3 di sini dikatakan. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ya menyeret, menggiring manusia kepada segala keburukan. Ingat tuh, ya. Nafsu di awal perkara tuh di situ ada nafsu. Makanya kalah tuh akhirnya sabar dengan nafsunya. Paham ya? Kita tahunya nafsu. Bahasanya sama perempuan. Nafsu banget dia sama perempuan. Gitu sih bahasanya ya. Nafsu makan. Itu tuh namanya nafsu, ya. Nafsu itu termasuk, cuma bukan itu aja, bukan sebatas itu nafsu, ya. Makannya banyak tuh, nafsu banget. Bukan sebatas itu, bukan. Anaknya 10, nafsu banget ambil ini. Bukan sebatas itu, bukan. Itu bagian-bagian aja nafsu luas. Gak ngaji, itu termasuk di bawah hawa nafsunya. Kita bangun subuh, bawa nafsunya mau ngapain? Tidur. Paham gak tuh? Itu nafsu. Makanya nafsu itu pasti membawa kepada keburukan. Itu biar tahu. Ini kasih tahu dulu. Karena Al-Quran mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu membawa kepada ta'muru bisyar. Ya, memerintahkan kepada keburukan, kejahatan, wa tanha 'anil khair, mencegah dari kebaikan. Ya, ketemu gak yang megang kitab? Iya. Fa in jahadaha al-insan, maka apabila manusia jahada, mujahid, tahu mujahid? Bersungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsunya. Dia lawan hawa nafsunya. Manusia memerangi, dia hawa punya nafsu. Wasobaro. Nah tadi tuh, dia perangi tapi dengan lapisan sabar. Sebab banyak dia berjuang, tapi kagak sabar. Patah di tengah jalan. Makanya bagaimana sabar liputannya. Walaupun alon-alon asal kelakon. Paham gak tuh? Bener ya? Iya, kayak kelinci. Cepet berhenti dia makan ini. Berhenti. Kura-kura yang pelan-pelan. Emang segitu? Emang kemampuannya? Paham ini? Emang kura-kura segitu gak bisa dia lari cepat. Tapi karena terus sabar, dia sampai duluan. Kan ada ceritanya. Ternyata perlombaan ada. Coba kelinci. Ada makanan, rakus, di nafsu, dimakan. Kura-kura nggak dikasih, sengaja ini dicontohin. Ya dikasih makanan. Kan nafsu itu dia lihat makanan, padahal udah jauh banget. Cepet gitu, kelinci. Dimakan tengah jalan. Rakus, air kenyang. Dia tidur aja begitu. Ini kura-kura nggak dikasih makan, nggak sabar. Sampai duluan. Dipraktekin tuh sama orang barat. Ya, gila. Anda lagi lihat di Instagram ada video. Ya, di suatu contoh, tapi kenyataannya begitu. Artinya biar kita cepat, tapi puas di tengah jalan, belum waktunya selesai. Nah, itu yang lagi belajar begitu juga, jangan puas. Ya, jangan puas. Kalau masih bisa belajar terus. Sudah belajar kan sampai mati, nggak kelar. Kita sampai sekarang yang masih belajar. Ya. Nah, begitu juga yang punya cita-cita bakal berhasil. Ini lagi bicara urusan dunia, apalagi akhirat yang kita cari apa? Husnul khotimah, nyari ridho. Bakal dapat. Cuma tadi harus apa? Sabar. Nah, terutama ini perihalnya babnya sedang melawan
berperang dengan hawa nafsu. Ya, yang Nabi katakan an-nafsu akhbas min sab'ina syaitanan. Yang mana nafsu itu lebih jahat dari 70 syaitan. Tuh, ya, lebih jahat. Makanya setan kalau udah lihat manusia bawa nafsu kabur dia. Gila, lebih jahat dia, ntar dikit-dikit gue disalahin. Ya. Lo pernah lihat setan tawuran nggak? Gue cuma nanya, pernah lihat setan tawuran nggak? Bosnya setan nembak anak buahnya pernah nggak? Hah? Setan pernah ini KDRT sama bininya pernah nggak? makanya baca koran news setan. Nggak akan ketemu manusia yang parah, lebih parah. Karena ketika dia bawa hawa nafsu. Tuh, makanya Walid hawa nafsu dan setan. Ada hawa nafsu juga ada setan. Ya, diperturutin. Lebih gila dari setan. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, an-nafsu akhbas min sab'ina syaitanan. Nafsu itu lebih akhbas, khabis, lebih keji dari 70 syaitan. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau dia berjuang bersungguh-sungguh manusia itu untuk melawan hawa nafsunya, ini nggak gampang. Dia ningkat baru, nggak masuk lagi kepada nafsu dia, kepada nafsu ammarah. Tapi nanti akhirnya sobaro ala mukhalafati hawaha, dia sabar dalam melawan tuh mukhalafah, ya, menyalahi, menselisihi daripada nafsunya itu, sorot lawamatan mutalawinah. Ya, lawamah itu namanya sorot lawamah. Nafsunya bukan lagi nafsu ammarah, tapi namanya nafsunya lawamah. Yang dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah mutalawinatan laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal amarah. Yang mana kadang nafsunya ini mendorong dia kepada mutmainnah. Nah, nafsu yang bagus nih, yang udah anteng. Nafsunya udah anteng, udah jinak, udah bisa dikendalikan. Tapi kadang dia menuju kepada nafsu yang amarah. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang open, kadang-kadang ngenekin. Paham ya? Nah, itu tuh nafsu pertamanya condong udah pasti kepada keburukan. Karena dilawan, maka udah mulai bias. Paham bias ya bahasanya gitu ya? Udah mulai terkontaminasi dengan hal yang baik atau yang buruk tuh. Udah mulai tuh. Ya, ntar kadang benar, hilang lagi. Ya, dari nggak ngaji udah ngaji bagus tuh, udah ini terus. Tapi harus kalau kagak nanti akhir jadi amarah lagi, ya, blank lagi. Makanya terus dia musilati mujahid terus sampai kematiannya datang. Maka harus diiringi dengan nggak sabar hilang sudah. Yang ngaji sama. Makanya sabar ngaji inti bisa dikatakan berhasil ketika kematian udah datang, baik sang guru maupun sang murid yang belajar. Kalau belum inti sedang berjuang terus kan. Wajar. Kita bukan orang-orang hebat. Ada sifat malas ada gak? Ada, datang dia malas. Lawan gak? Jangankan ngaji. Sholat yang 5 waktu, ada loh waktunya. Kalau nggak ada sih ente, Masya Allah, ini cium kaki ente dah. Ente emang bener-bener wali. Ane tanya nggak ngangguk begini, enggak. Ya, Ane bilang, kita ini aja sholat pasti ada gangguan nih. Kadang ada bisa rasa malas. Kata Mari enggak pernah. Kata bini gimana enggak pernah, orang tidur. Orang tidur mana tahu. Intermezzo dulu ya. Ini mahal ini ilmu nih, bukan ilmu aneh yang mahal, bukan. Ngajian ginian. Ya, susah makanya orang ngaji-ngaji. Itu cuma diajak wiritan, wiritan. Setan lebih pintar dari itu. Inti wirid, tapi inti pelihara inti nafsu. Ya, itu. Kan satu ada perkataan Imam Ghazali apa gitu ya. Dia bertanya bertanya maksudnya sama ulama ya. Kenapa saya udah baca ini dan sebagainya tapi kayaknya nafsu tetap ya karena Anda tidak mengusirnya tapi Anda memberikan makan. Bagi binatang gimana diusir? Kalau inti mengusir tikus di rumah inti, sedangkan makanan tikus inti sediakan di dalam rumah inti. Paham ya?
Makanya Anda waktu lihat program-program cara mengusir binatang-binatang seperti tikus, ular di dalam rumah, salah satunya Pak, rumah bersih. Jangan pernah ada makanan yang tersisa yang mengundang binatang masuk untuk nyari makan. Selama bersih, ente nggak usir dia bakal keluar. Tikus main ngudek-ngudek di dalam masjid taklim begini nih, gitu apa yang mau dicari coba? Misalnya pelompong nih, kosong, nggak ada tempat buat nyarang, nggak ada makanan, keluar nggak dia? Mau bertahan 3 hari mati dia. Contoh tikus masuk kamar ente kunci aja udah, dia nggak bakal keluar, mati nggak seminggu? Mati, cuma lu buang bangkinya doang, karena nggak ada makanan. Makanya rumah kita banyak karena keluar masuk terus, ada di dapur, cuma kan mesti lewat kamar tamu, bahkan lewatin lu lagi. Karena lu kasih makan, percuma lu usir, percuma ini. Karena makannya Anda sediakan. Begitu katanya orang-orang mulia di sisi Allah. Tuh, ahli-ahli tariqah. Ya, bersihin dulu tuh, maksudnya yang di hati kita daripada sesuatu yang mengandung ya sesuatu yang nggak bagus. Ya, jadi percuma inti warat wirid dan sebagainya. Nah, ini selain zikir itu bagus, wirid itu bagus yang kita udah jalanin ya, tapi harus diimbangi ini yang lebih besar. Ya, melawan hawa nafsu. Ya. Makanya orang-orang yang udah hebat kayaknya nggak kelihatan zikir-zikirnya. Ya, dia proses banyak ngajar ini nggak terlalu banyak ininya. Nggak dihabiskan untuk dirinya, tapi dihabiskan untuk umat. Kalau umat begini kapan kelihatan zikirnya? Pagi ngajar, siang, sore, malam, kapan wiridnya? Anda punya guru nggak kelihatan. Tapi bekal sisi Allah. Karena wiritannya udah menjadi, wiritannya ngajar. Kalau inti kan kenal wiritan apa? Baca-bacaan doang. Padahal wiritan aktivitas keseharian udah berjalan namanya wirid. Gitu maksudnya. Lo nggak paham juga sih. Ya, ngajakin orang berselawat, ngajakin orang baca ini baca itu udah jadi zikir namanya. Itu ya. Itu lebih kemudian diajarin orang nih model-model begini nih. Oh, subhanallah. Nah, mulai itu. Kemudian apa? Fa in rafaqo biha wa saro biha yaquduha bi azmi'ati raqbah fima indallah sarat mutmainatan ta'muru bil khair wa tastalidduhu wa ta'nasu bih wa tanha anisyar wa tanfiru anhu wa tafiru minhu, ya. Nah, kemudian setelah nafsunya dilawan, diperangi secara perlahan-lahan, mulai itu ada keseimbangan, ya. Nggak mulai lagi semuanya menjadi jahat, tapi udah mulai lawamah. Sebagian kepada mutmainnah, ya, kepada kebaikan, sebagian lagi tidak menjadi kebaikan. Tapi terus ditemenin tuh rofaqoh, ya, wasaro, wayakuduha, jalan terus sambil azimah, sambil ditali kekangkan dengan akhirat, diingetin dengan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ibaratnya kendaliin nih binatang dikendalikan kepada kebaikan, kepada menuju Allah taala. Itu begitu aja, sesuatu ingat kematian, ingat Allah taala, inti bakal ditanya, inti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Udah nggak berpikiran lagi ketika inti udah naik tuh tingkat-tingkatan orang-orang yang besar di sisi Allah. Ketika dia ingin rahmat Allah taala, masuk surga Allah taala, yang dicari emang apaan? Ke surganya Allah. Kalau kita kan masih otak nafsu nih, pelan-pelan lagi belajar bidadari. Ya bidadari, orang masih muka cewek. Kan bidadari begini. Tapi orang yang udah menuju Allah taala bukan bidadari, dia mau ketemu penciptanya bidadari. Kalau bidadari aja yang diciptakan indah, bagaimana menciptakan? Tuh, surga aja tercipta dari nur Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammadnya? Kalau Nabi Muhammad begitu indahnya, bagaimana penciptanya? Maka yang dituju adalah nabinya dan Allah taala. Jadi masuk surga hanya untuk melihat Allah. Itu. Kalau kita kan gagak, pikiran masih bidadari aja. Masuk surga nih bini gua atuh. Kayaknya gua kawin lagi susah nih. Ntar aja deh di surga. Itu gitu anaknya viral. Ya, pakai diposting, pakai bawa-bawa bini lagi. Biarin deh nggak apa-apa gitu. Tanggupin perempuan. Pak Ustadz, ini masalah soal hati. Soal hati, iya sih. Soal hati kan yang bilang perempuan kebanyakan nggak ngasihnya lakinya kawin lagi, urusan harta gono gini dan sebagainya dah ya, cemburuan. Dibilang ini bukan soal itu, soal hati. Ya ini giniin, ya udah deh kalau soal hati ya, itu kan urusan dunia juga. Yang pasti nanti di akhirat, kalau inti pada masuk surga nih, tujuan itu bukan bidadari.
Inti tujuannya Allah tetap disediakan. Yang paling kecil 70, apalagi lebih dari itu. Apa bini kita secara lagi soal hati? Hah? Kita di sorga nih, bini kita kemana nih? Kata-kata bidadari ini yang jagain itu mas. Lagi ngambek pulang ke rumah mertua. Masih ada ngambek. Gak ada. Sorga diangkat hal-hal begitu tuh. Tuh nafsu-nafsu udah gak ada makanya. Paham ya? Gak ada. Jadi inti makan bukan karena nafsu. Inti bukan karena nafsu. Lebih dari itu. Makanya kalau bukan udah nafsu lagi, kenikmatan yang inti dapat. Susah nih terangin ya. Ya, nggak bisa masuk. Emang inti belum masuk ke situ. Cuma biar tahu. Tanya Didi deh yang udah kuliah S2 di Tanya ini contoh. Ya temen inti yang nggak sekolah kayak aneh gitu. Nggak pernah tahu ngalamin bagaimana tuh S2 gimana. Inti mau ceritain juga susah. Paham ya? Begitu orang yang melampaui ini. Umur, ane udah 52. Ane mau cerita sama anak ane. Makanya gue bilang, lu belum umur 52. Gue udah pernah ngerasain umur 17, 20, 30, 40, sampai 50 sekarang. Anda yang baru 20 pernah ngerasain 30. Kalian udah pernah ngerasain segini? Makanya rada bawel kita sama anak. Biar sehat, biar apa. Kalau lu segini, gue pernah ngalamin. Gak pernah sakit, jarang sakit. Lu sakitan ntar gimana 40? Sama jamaah aneh suka begitu, aneh bilang, ntar 40 lihat dong omongan aneh. Kena stroke lah, kena ini. Sakitan mulu. Ada apa? Rubah dong. Gue kan pernah ngalamin kayak lu. Kalau Habib sehat. Gue gak cerita ntar kalau nanti di akhirat. Ya ntar kalau kita sama-sama masuk surga ya. Gitu ya. Baru ntar kitab catatan gue kasih nih lo nih. Tuh. Paham gak? Tuh, gue biar sakit bisa ke Tanggul masih. Gue bisa ke sini, gue bisa ke sini. Lu sakit puyeng doang aja yang 100 meter gak datang. Paham tuh ya? Sama, bukan berarti lu sama gue beda nih, gue orang sehat yang punya super, enggak. Enggak bisa dibohongin, contohnya olahraga. Kalau fisik itu sampai 40-50 tetap kokoh, enggak bakalannya Messi, enggak bakalan Ronaldo dan siapa lagi yang udah 40, belum 40, ntar 40 bakal mundur dari dunia arena sepak bola. Enggak bakal mundur. Enggak bakal ada mundur. Mana mereka sekarang? Semakin tenggelam semua. Kepintarannya tetap dipakai karena otak tetap berjalan. Ntar jadi pelatih lah, jadi tetap dipakai. Tapi fisik nggak bakal dipakai. Ini nggak percaya omongannya. Lihat nanti Messi dan Ronaldo 10 tahun kemudian. Berarti umur udah berapa ya? Sekarang 38-an. Berarti 48. Jago kalau masih dipakai. Ada gak pemain bola lebih dari 40 masih dipakai? Nggak ada. Itu karena mega bintang itu masih kepake. Kalau di bawah standarnya, udah pensiun dari kemarin-kemarin. Kenapa? Teknik masih hebat. Akal masih hebat. Jago masih. Skill luar biasa. Gak bakal menurun. Yang menurun itu stamina fisiknya. Ketika fisik stamina menurun, semua otaknya bakal lemah juga. Paham ya? Makanya selalu bilang mana-mana, kalau lu segini begini, gimana ntar pikir pantalan gue? Gak bakal bisa lu ngajar. Otak lu gak jalan. Biarnya lu menerangin orang. Fisik lemah. Gak bakal mikir. Jangankan mikirin orang, mikirin dirinya gak bakal bisa. Bakal paling bisa untuk susah buat bininya. Selalu anak-anak gitu ya, anak-anak anak. Termasuk inti-inti juga. Berjuang. Inti kan masih di bawah umur anak. Ya, kapan mau jadi orang sukses? Anak-anak anak begitu. Termasuk istri anak. Bangun malam, anak bilang kadang-kadang anak gak bangunin. Sengaja. Kenapa? Lu mesti ngandelin gue. Ntar kalau gue gak ada, mati. Selalu bini anda ini nggak pernah takut, memang kita bakal mati. Kasih tahu bini ente, bangun nggak usah pakai dibangunin. Lu masih ada gua, ntar kalau jadi janda masih begini loh sampai mati. Gua udah jadi janda, begitu kan bini lo. Paham nggak? Ntar kalau jadi janda, bini lo nggak ada, gua kawin lagi. Ente langsungnya, iya. Iya, emang lu terjajah sama bini. Gua sih terjajah kawin lagi. Urusan hati. Jangan takut. Ya, jangan takut. Begitu. Kalau dikawin lagi, biarin dikawin lagi. Paham nggak? Nah, itu liatin aja di kubur. Di kubur, kita liatin. Tetangga ini kuburan. Ngambek ya. Ngambek ya. Ya, yang begitu. Susah, kalau Anda sih berani ngomong begitu. Ya. Jangan, harus.
Karena ujian kita yang terberat adalah anak istri. Itu pertama. Siapa anak istri? Itu lihat Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut. Paham nggak? Nggak bebas mereka yang nabi yang udah kualitasnya super. Yang kualitasnya udah nomor 1. Yang dekat sama Allah Ta'ala siapa? Para anbiya. Nggak lepas dapat ujian yang demikian. Paham ya? Iya. Cuma tetap mereka dapat kenikmatan, putus, ya bukan berarti jadi hina. Ingat ya, nggak ada. Ya, kalau orang sekarang kan dikit ada cacat udah hina aja. Jangan begitu. Ya, inti belajar sama guru, lihat anak istrinya mungkin ada sesuatu yang nggak bagus, inti jangan nggak peduli, ada biarin aja, ya. Paham ya? Nggak bisa sempurna, gitu. Kalau inti pandang ada sesuatu yang nggak bagus, ya mungkin keluarganya, mungkin ini nggak ada yang bagus yuk. Mau gimana mau ngaji? Anak istrinya rapi bagus, saudaranya bagus, misalnya nih, kapan lu mau ngaji? Udah bagus semuanya, nggak enak lah. Kampungnya brengsek, nggak ngaji. Lagi usut tempat-tempat mulia kadang-kadang kampungnya brengsek. Ya lihat mago-mago mulia. Bukan di tempat-tempat yang semestinya kadang-kadang. Ya udah, begitu. Tujuan kita berkhidmat sama seorang guru, walaupun guru itu guru kampung, ya nggak dikenal orang di daerah yang terpencil mungkin, tapi karena kita khidmat sama dia, kita dapat berkah. Paham ya? Nah, begitu juga ente, jangan pernah kecil hati. Karena ada ujiannya masing-masing. Yang penting kita tetap belajar. Pertama untuk diri kita, untuk melawan hawa nafsu, sambil ngajarin anak istri kita. Itu ya. Nah jadi akhirnya singkat lagi, dari amarah kemudian naik menjadi lawamah. Terus sampai dilawan, sampai dijalanin terus. Kadang memang dia mutmainnah, kadang lawamah. Ya, akhirnya karena terus ya diajak dia untuk dituntun dengan kepada Allah Ta'ala, itu tadi ingetin akhirat, ya, ingetin akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Sorot mutmainnah, maka menjadi mutmainnah. Nah itu tuh hawa nafsu yang dipanggil sama Allah Ta'ala. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Kemudian ta'muru bil khair, maka yang mutmain ini kalau nafsu kita, kalau nggak ada nafsu repot. Malaikat emang nggak ada nafsu. Malaikat nggak ada nafsu. Makanya laqad ja'akum rasulun min, tuh datang kepada kamu utusan Allah Nabi min anfusikum atau min anfasikum, nggak jadi masalah. Giroha, ya dari golongan kamu, dari jenis kamu. Kamu sama. Kalau dari malaikat nggak ada nafsu, repot. Enak malaikat 3 hari nggak makan sebulan ya, nggak ada nafsu, nggak bakal makan. Nah, kalau gue protes mulu kita ya, protes. Sama Nabi gimana kita mau protes? Kasih Allah Ta'ala 3 hari nggak makan. Ngeluh nggak? Enggak. Sampai bilang itu ketahuan Nabi itu karena lagi gerakan sholat bunyi, gegesek-geseknya batu, grok. Yang berani ngomong nanya kan Sidina Umar radhiyallahu anhu nanya. Rasulullah ditanya jujur, masa ngebohong? Nggak boleh kita ngebohong, apa adanya. Jangan sosokan kadang-kadang. Enggak apa-apa. Inti makan. Enggak, ini nggak makan, lapar udah pulang. Terus pulang. Tuh lu tuh, gue gedok deh begitu tuh. Makan, bener. Lu juga sama. Jujur. Gak tahu tempatnya tuh, lihat aneh punya akhlak guduannya begitu ngajarin. Belum kebuka sesuatunya ketika aneh ngajar, itu semuanya kebuka. Ketika aneh baca kitab-kitabnya orang-orang Masya Allah, baru kebuka. Enggak. Nih ditawarin minum, mau minum apa? Terserah. Pakai mukanya ini lagi melas. Terserah Ustaz. Kadang-kadang enggak usah. Lihat munafik. Munafik ya. Bukan munafik dalam agama, bukan. Guru aneh ini bener-bener dididik, ya. Ini yang nggak dapetin begitu. Ya. Ini kasih buat inti. Aneh digituin. Kalau kita giliran orang lain, aneh yang dipanggil, nih tamu nih, tanyain, dia mau apaan? Anda tanya, Beb atau Ustaz mau minum apaan? Terserah, gitu. Sama aneh, Sol bikinin kasih air comberan. Terserah, paham nggak? Tuh, aneh jadi begitu orangnya. Air comberan ya? Terserah.
Jangan ngomong mau susu ngomong. Mau teh ngomong. Jangan orang banyak sediain teh, nggak diminum. Padahal maunya kopi. Padahal dia nggak boleh kena teh, nggak diminum akhirnya. Dipaksain juga kadang-kadang tamu pulang melilit perutnya. Emang nggak boleh kena teh, kata bini, lu sih. Berantem lagi sama bini. Habis gue nggak enak, nggak enak. Lu yang salah. Jujur ngomong. Akhirnya kan gitu. Ya nggak bikinin ini, bikinin jujur aja bilang. Nggak usah pakai gengsi. Ya, kembali lagi. Waktu ditanya, Nabi bilang, buka. Ya, apa ya? Batu. Itu bukan ngeluh, kalau kita kan ngeluh. Belum sampai derajatnya itu udah ngeluh duluan. Udah 3 hari, padahal baru sejam. Ya. Wah, udah Masya Allah ya. Itu orang-orang yang mulia di sisi Allah begitu. Makanya kan dilatih terus. Sampai akhirnya menjadi mutmainnah. Kalau udah mutmainnah, itu nafsu mutmainnah tuh. Ya. Itu bukan kita yang punya diri, nafsu kita yang menyuruh kepada apa? Bil khair, kepada kebaikan. Itu orang bilang, itu bisa ini begitu ya. Iya, susah. Ini sekarang ente punya duit 10.000. Temen ente punya duit 1.000. Paham ya? Yang duit 1.000 disumbang tuh. Dikasih orang misalnya, habis gak berarti? Ente yang 10.000, tibang 1.000 aja ngeluarin kagak mau. Padahal kalau 1.000 masih ada berapa? Kok dia bisa? Udah mengendalikan nafsunya. Itu ada orang yang lebih ini lagi sampai dipuji Al-Quran seperti Sidina Ali dengan keluarganya. Ya ada yang Al-Quran itu yang bingung khusus ada apa? Dia butuh. Tapi ketika ada orang lain yang butuh, dia mengutamakan yang yuksiruna. Aduh ya, nanti ayat ini kapan ini. Yang mana dia butuh, tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan, dikasih. Kan ada kisahnya sampai turun itu ayat. Yang beliau sampai 3 hari hanya makan, minum, buka dengan minum air, makan minum air, buka minum air, sahur dengan minum air. Ketika ada sesuatu yang didapetin uang, yang dijual sesuatunya, akhirnya bawa pulang untuk dikasih makan anak istrinya, yang udah 3 hari hanya minum, buka, puasa, dan sahur dengan air, di jalanan dikasih itu makanan sama orang lain. Pada sendiri membutuhkan. Belum lagi cerita yang lain yang masih ngasih setengah, udah masih bagus banget ya. Ya luar biasa. Tapi kita bisa lihat begitu. Ya udah bisa begitu, udah susah. Kalau kita kan nafsunya nggak bayang, kita bilang udah rusak, kita masih enak, gitu. Ya. Yang enggak bingung. Nah itu tadi ya mutmainnah udah ta'mur bil khair. Wa tastalidu wa ta'nasu bihi. Dia udah merasa tuh nafsunya merasa lezat, nikmat. Makanya orang-orang mulia tuh puasa jadi kenikmatan dia. Yang Nabi katakan sholat itu menjadi gurratu ain, cahaya mataku. Udah susah. Bisa sampai ratusan rakaat. Habib Abdul bin Al-Haddad kecil. Makanya ceritakan tuh ibtidak mereka, mujahadah mereka. Jangan ceritain ke wali-walian nih, nggak usah. Orang sekarang nggak nyampe otak ke situ. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang malas dalam ibadah, bukan orang hebat. Yang belum sampai magomnya di sini. Jadi nggak perlu itu utarakan orang sekarang karena ngajinya cuma warid-wirid doang. Itu yang ngaji, apalagi yang nggak ngaji. Nggak pernah tahapan yang masalah-masalah begini. Maka nggak objek kita, bener ya bahasanya. Nggak bakal masuk ke media. Mau ceritakan hal-hal yang begini, yang menjadi lawan hawa nafsu. Ya. Luar biasa. Dia udah merasa lezat dengan kenikmatan seperti orang merasakan lezat kenikmatan dengan maksiat. Maaf ya, ente lihat nih orang yang masih bebas dengan perzinahan. Padahal bininya di rumah cantik. Rumahnya cantik, halal, bebas lagi. Di luar penyakitan, nggak cantik. Tapi kok dia doyan, dia merasa lezat dengan kemaksiatan. Ente bingung kan? Itu bini kalau diceriin gue kawinin, sampai begitu gitu. Ibaratnya nih, nafsu lo begitu. Yang nganggur di mauan main pelacur yang inti lihat, mata inti aja melihat nggak sehat, otaknya kemana nih? Jelek, ngeluarin duit, udah ganti-ganti orang bau. Itu bininya halal yang nggak pernah kesentuh orang kecuali media, cantik. Inti yang bingung, tapi dia gimana? Itu paham nggak? Itu karena nafsunya dia masih kepada hal yang ammaroh. Nah kalau inti udah mulai lawamah,
Ini lagi otak bener. Tapi masih godain cewek. Nah, kalau inti mutmainnah ke situ tuh, begitu ente lihat, kok bisa begitu? Ya susah. Jadi nggak bisa ente untuk arahkan, kecuali tadi dilatih dulu dia punya nafsunya. Wa tanha anil syar, ya mencegah dari ke segala keburukan, tanfiru anhu wa tafiru anhu, yang berpaling, yang dikabur dia dari hal-hal begitu. Nah, nih kemudian nih yang kita tadi bahas. Wasahibun nafsil mutmainnah ya'dhumu ta'ajjubuh minan nas fi iradihim anit ta'at ma'a ma fiha minar ruh wal insi wal laddah. Tuh. Orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang udah masuk mutmainnah nih ya, nafsunya udah mutmainnah ya, yang dikatakan tuh ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Makanya ada doanya tuh yang kita boleh baca nanti kapan kita tulis ya. Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibah mutmainnah tan tu'minu bi liqa'ik. Tuh ya, makna bebasnya Allah, jadikanlah nafsuku nafsu yang thayyibah, yang mutmainnah, yang thai'ah, yang taat. Hafizatan, yang terpelihara. Tu'minu bi liqa'ik, yang beriman mengimani, yang rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, bertemu engkau. Ya. Tuh, minta nafsu kita. Jangan pakai ngomong nih ya Allah hilangkanlah nafsuku. Jangan ya. Jangan. Bahaya nanti. Ya. Jangan, wajar. Bagus gak? Nah, jadikan nafsuku nafsu yang baik, mutmainnah. Begitu. Ini belajar kagak akhirnya banyakkan wirid. Ya Allah hilangkan nafsuku ya Allah. Kata malaikat jangan nafsu sekali sama akal lo. Gila gitu. Itu yang dibilang dia gila gitu. Ya. Bukan begitu caranya, ya udah bagus. Tuh, kalau orang yang udah luar biasa, lihat Habibuna Muhammad, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Tuh, ya. Saking cintanya kita nih, kalau cinta nih, ame bini ente nih, cinta ame bini ente aneh angga gitu. Dia melahirkan nih, kan perjuangannya yang udah punya anak melahirkan. Ente yang sebagai suaminya nih kalau benar cinta, kaki dengkul gimana? Hah? Padahal kan bukan badan ente. Paham ya? Jadi ini artinya nih, kita nih kalau nggak mengalami sesuatunya apapun yang nggak enak, kan nggak apa-apa ya. Nggak. Tapi ketika ada orang yang terkena musibah atau apa, nggak apa-apa sebenarnya, orang bukan badan kita. Tapi ketika orang itu yang kena musibah, ada orang yang kita cintai gimana? Ada berasa nggak sama kita? Berasa kan? Ya naudzubillah, jangan sampai terjadi hal yang nggak enak. Ya, paham nih? Paham nggak? Begitu tuh sahabat, begitu cintanya sama Nabi begitu. Jangan sampai satu pun waktu lagi tukeran, ya kamu saya bebaskan asal Muhammad bawa setor sini. Apa? Demi Allah, aku aja nggak redo setitik apa duri yang menempel kepada kekasihku Muhammad. Oh, artinya apa yang tersentuh? Karena apa? Jiwa Nabi Muhammad begitu. Tuh yang dibilang azizun alaihi ma anittum. Tuh. Jadi apa yang ada merasakan penat capeknya mukmin, orang umatnya Nabi Muhammad itu dirasakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cintanya. Makanya cinta Nabi kepada umatnya, nggak ada manusia yang bisa melebihi dari cintanya Nabi. Nih inti kumpulin nih cinta inti nih. Ya, dibandingkan cinta Nabi sama umatnya, nggak bisa dibayar. Nggak bakal bisa tertembus. Maka segila-gilanya inti cinta sama Nabi, nggak bakal bisa ngalangin Nabi cintanya kepada kita. Paham gak nih? Ya, cuma saya yang inti nggak pernah tahu. Nggak pernah apa ya? Nggak pernah berpikir. Tuh, makanya jangan bingung kalau orang-orang yang cinta Nabi begitu gilanya dia sama Nabi Muhammad cintanya. Paham ya? Karena memang nggak bakal bisa terbayar, luar biasa. Ibaratnya gini ya, kita sama orang tua itu yang nggak jauh istilahnya. Orang tua perjuangannya, bisa nggak kita bayar perjuangannya orang tua? Nggak bisa. Apalagi Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Makanya kita sama orang tua beda sama orang tua sama anak, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah begitu jalurnya. Kita mengalami susah, orang tua susah. Tapi ketika orang mengalami susah, anak belum tentu susah. Bahasanya apa itu dulu kalau orang Betawi? Ya. Iya, bukan kalau anak. Iya, artinya kalau anak melarat orang tua
Anak raja orang tua jadi anaknya bapak orang jadi raja, anak jadi bapak kaya, anak jadi raja gitu. Gitu kan? Tapi kalau anak kaya belum tentu, yang ada bisa jadi perintah. Beda. Anak sakit itu orang tua berasa. Enggak bapak, enggak ibu. Terutama ibu karena lebih dalam lagi cintanya. Tapi kalau anak belum tentu. Itu masalahnya cinta. Paham enggak? Begitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segalanya. Apa yang inti ngerasakan dari kesusahan, dari inti, apalagi perjuangan inti di dalam meraih cintanya Allah Ta'ala. Ya, perihnya, pedihnya. Itu sakit. Makanya dibilang sama Nabi, kita bersaudara seperti satu tubuh. Al-muslim akhul muslim. Itu satu tubuh. Artinya kalau jempol kita sakit kan merindingnya nggak enaknya kepala. Begitu tuh orang yang udah punya cintanya sama muslim. Dia saudaranya di Palestina dibantai. Paham nggak? Di sono dibantai. Dia merasa tuh meringis walaupun dia nggak ngerasa. Tapi berasa. Paham nggak? Ada nggak perasaan kita udah begitu? Enggak. Malah menari-nari di atas penderitaan saudaranya sendiri. Begitu ente mencari pemimpin. Begitu ente mau punya diri. Jangan. Paham nggak? Yang punya empati namanya ya. Ya rasa empati. Itu begitu. Ambil sebangsa, setanah air, apalagi seagama. Itu Islam ngajarin begitu. Karena apa? Udah diperlakukan dan dijalankan dan diamalkan. Dan udah Allah yang menyatakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Apalagi harisun alaikum. Dengan sifatnya ar-rahim. Ar-rauf, ar-rahim sifatnya Allah Ta'ala. Oh ini panjang kalau ceritain. Itu ulama nafsirin luar biasa. Ini bukan ahli tafsir. Jadi jangan bingung nih. Nanti sahibun nafsul mutmainnah tuh ta'ajub. Ya ya'dhumu ta'ajub. Merasa heran. Merasa heran banget gitu bahasanya. Merasa heran banget. Gede banget tuh. Ya'dhum tuh besar. Ta'ajub kekaguman, keheranan. Keheranan banget heran. Tahunya gitu, banget heran nih orang yang punya mutmainnah nih, yang nafsunya udah mutmainnah banget heran. Dari manusia, yang manin itu manusia yang dilihat fi iradihim anit taat, berpaling dari ketaatan. Bingung, dibingung gitu ngeliat inti kenapa ya? Paham ya? Ini nanya aja nih yang nggak ngerokok, bingung kan ngeliat yang pada ngerokok ya? Bingung dia. Inti biar tahu tuh, bingung. Ya, kayak Mawardi bingung lihat bininya gitu. Kata dia. Ya. Bingung dia. Berpaling dari taatan. Ma fiha minar ruh wal insi wal ladzat. Padahal di mana tuh ketaatan itu, di situ ada ruh, ada ketenangan, ada kelezatan. Ya, paham ya? Di situ ada kenikmatan dalam ibadah. Ini ke orang berpaling ya, bingung dia. Paham tuh ya? Sampai begitunya. Kita terusin nanti lagi dah. Udah jam 4. Ya, ada batasnya waktunya ilmu. Biar gimana enak ente mau dengerin apa enggak percuma. Masuknya 10%. Itu ulama udah kasih tahu begitu. Masa gue nggak percaya mau ulama. Ya, gitu ya. Nah, jadi belajar benar-benar untuk melawan hawa nafsu. Ya. Jadi supaya mutmainnah. Karena nanti kalau udah mutmainnah itu sifat dari orang mukmin yang selalu aneh bahas singkat di dalam khutbah Jumat yang udah berjalan selama ini. Yang khutbah Jumat singkat itu, yang cuma 10 menit, yang suka ikutan khutbah Jumat udah tahu tuh. Jadi zikir kepada Allah, ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah itu kan bahasa Indonesianya zikir apa ya? Mengingat Allah dalam secara bahasa. Jadi mengingat Allah bukan hanya zikir dengan lisan aja, tapi lebih dari gerakan, hati dan sebagainya. Ini yang kita lagi pelajarin yang menjadi mutmainnah. Nah, orang yang mutmainnah itu cirinya orang beriman. Yang dalam Al-Qur'an Allah katakan kalau kita mau berzikir diawali dulu tuh. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum ala bidzikrillahi alladzina amanu. Orang-orang yang beriman kata Allah, Al-Qur'an ini. Ya, tatmainnu qulubuhum. Hati mereka tatmainnu tuh mutmainnah, tatmainnu tuh ininya apa namanya? Kata kerjanya, kata kerja ya, kata kerja. Mutmainnahnya itu fa'ilnya pelaku. Ya, yang hati mereka
tenang. Tuh orang-orang beriman hatinya tenang. Jadi kalau intinya orang melihat orang beriman, nggak usah lihat dari mulutnya, ini beriman, zikir warap gitu, enggak. Cukup dia tenang, nggak punya hati. Karena namanya ketenangan itu ya kelihatan tuh dari hati mereka. Kelakuannya keluar, kelihatan. Nggak gerasa gerusuk, tenang. Kemudian Allah katakan lagi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah ya, dengan sebab tuh binya sababiyah, dengan sebab berzikir kepada Allah menenangkan yang dimaksud zikir tadi bukan hanya sekedar mulut, tapi ada yang lain, yaitu membaca Al-Quran yang kita lakukan. Gunakan untuk baca Al-Quran, jangan HP aja, Quran baca, walaupun hanya satu ain. Jangankan Anda sampai bilang, jangan baca deh, megang. Qurannya pegang aja, itu ada Qurannya. Yang penting kita punya wudhu dan pegang. Entah kan dihitung dihisap sama malaikat. Banyakan megang HP, megang Quran. Apalagi baca. Kok Al-Quran zikir? Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir Al-Quran. Tuh, kemudian yang kedua apa? Yaitu agimis sholah li dzikri. Zikir itu sholat. Kemudian yang ketiga fas'alu ahla dzikri in kuntum, dan tanyalah kepada ulama ahli ilmu. Jadi zikir bisa Al-Quran, bisa sholat dan ngaji. Tuh zikir tuh. Ya, itu yang bisa menenangkan hati. Paham ya? Dan yang terakhir setelah kita itu jangan sampai dilalakan. Nah, ingat nih tuh. Paham ya? Jadi zikir ini menenangkan hati, dengan sebab zikir menenangkan hati. Tuh kan Allah katakan begitu, alladzina amanu tatmainnu qulubuhum. Orang-orang beriman ciri khasnya adalah hatinya tenang. Ketahuilah, ala bidzikrillah, ketahuilah dengan zikir menenangkan hati, tatmainnul qulub. Yang menenangkan hati itu yaitu zikir itu ada 3, baca Al-Quran, sholat, sama duduk ngaji, ngumpul sama ulama. Bener gak tuh? 3 jalanin. Udah itu paling nenangin hati, duduk sama orang-orang soleh. Baca Al-Quran inti, baca Al-Quran bisa kesendirian. Sholat, udah ambil wudhu, sholat. Marah kita aja bisa hilang dengan mengambil wudhu, apalagi dengan sholat. Tentu sholat yang benar. Karena kalau sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi ingat, ada godaannya. Dikasih tahu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, hati-hati jangan sampai dilalaikan diri kamu dari berzikir tadi tuh, yang ingat Allah Ta'ala, ngaji, sholat, Al-Quran, harta dan anak. Hati-hati gara-gara harta. Harta ini menyangkut kerja, nyari duit, apaan aja deh urusan harta. Sama anak, gara-gara anak nggak ngaji, gara-gara anak nggak baca Quran, gara-gara anak kagak sholat, gara-gara kerja nggak sholat, ya nggak jumatan, nggak ini, gara-gara kerja, gara-gara harta, ambil nggak ngaji. Nah itu tuh dikasih tahu. Wa may yaf'al dzalik, ya siapa orang demikian itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Udah itu aja. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kita baca, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan kita, kehilafan kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jini aqulatun salih ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana